Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang anti kekerasan. Kesimpulan tentang komik pakai otak jangan main otot. Dari kisah Rasulullah, beliau menunjukkan bahwa dakwah harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan kelembutan hati. Karena tujuan dakwah adalah menyampaikan wahyu dan membawa kebaikan. Maka jangan sampai perasaan kecewa dan dendam justru malah membawa keburukan bagi orang-orang yang dituju. Refleksi. Mengapa Rasulullah SAW datang ke Taif? Nabi Muhammad SAW berharap mendapat perlindungan dari Bani Sakif penduduk Taif, tapi ternyata pemimpin Bani Sakif menolak Nabi Muhammad. 2. Bagaimana perlakuan penduduk Taif? Penduduk Taif menolak Nabi Muhammad dan bahkan penduduk Taif melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu dan kerikil. 3. Mengapa Rasulullah SAW tidak mau membalas keburukan penduduk Taif? Karena Nabi Muhammad berkata, walaupun mereka menolak ajaran Islam, aku berharap dengan kehendak Allah keturunan mereka pada suatu saat akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Tentang cerita inspirasi, mengakhiri kekerasan, memulai perubahan. Indonesia memiliki keanekaragaman agama, suku, bahasa, dan budaya yang masih menghadapi tantangan kekerasan di antara kelompok dan konflik keagamaan masih merajalela. Anak-anak muda sudah terjebak dalam lingkar kekerasan dengan terlibat tawuran pelajar atau antar kelompok hampir disaksikan setiap wilayah. Di sisi lain, anak-anak muda juga tidak memiliki ruang kreativitas yang cukup sehingga mereka terjebak dalam lingkaran kekerasan. Konsep kunci. Ayo cari tahu apa makna dan maksud beberapa istilah di bawah ini. Kamu bisa menanyakan ke mentormu atau mencari dari berbagai sumber literatur. Sabar, menahan diri dan mengekangnya dari hal-hal yang tidak pantas disebut sabar jika didasari oleh karakter asli dan akhlak bawaan. Yang kedua, insan. Insan adalah amalan yang mulia menurut Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Insan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu. Yang ketiga, him adalah marah, sifat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tips dan trik. Amati, rasakan, wawancari siswa untuk mengetahui masalah bullying ini lebih dalam dan lebih dekat. Temui para korban dan tanya bagaimana perasaan mereka. Apakah mereka mendapatkan perlindungan dari teman-temannya? Imagine, buatlah curah gagasan untuk mencari ide sebanyak-banyaknya. Kamu bisa mencari sekolah lain yang sudah pernah membuat program yang sama. Dari ide terpilih, buatlah program kecil sebagai percontohan. Uji coba dan lihat bagaimana hasilnya. Setelah program atau produkmu diuji coba dan disempurnakan, kamu bisa menggunakan sosialisasi dan kampanye. Dari misi, bullying sudah menjauh dari kalangan anak sekolah. Menyikapi fenomena ini terdapat dari para siswa terkait hal ini. Salah satunya adalah Muhammad Ridwan. Menurut Ridwan, bullying didasari atas saling mengolok-olok dan lama-kelamaan menjadi frontal. Berikut ini perasaan yang dialami korban bullying, yaitu rendahnya kepercayaan diri, merasa terisolasi dari pergaulan, bahkan mencoba untuk membunuh diri. Imagine, program pencegahan perundungan berbasis sekolah atau RUT. Fokus program ini adalah mengatasi perundungan di sekolah dengan melibatkan teman sebaya. Beberapa siswa yang memiliki pengaruh terhadap teman-teman di sekolahnya akan dibentuk menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif terhadap tindak perundungan. Berikut ini adalah detail dari program. 1. Melakukan survei. 2. Kampanye anti perundungan. 3. Evaluasi program. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.